pernah saya waktu ketemu Pak Pendeta Syafrin Ibrahim di rumahnya itu, dia bilang gini, tolong tunjukkan di mana ayat Bible yang mengajarkan teroris. Saya bilang, loh banyak. Coba Anda baca di kitab-kitab di Samuel itu. Oh enggak, itu perjanjian lama. Loh ya sama saja. Saya minta yang perjanjian baru. Kalau ada satu saja ayat di perjanjian baru yang Yesus mengajarkan tentang kejahatan, tentang memerangi orang dan seterusnya, maka saya akan ikut agama anak saya Saddam ini. Ikut Islam maksudnya. Saya akan masuk Islam. Saya akan kembali masuk Islam katanya. Saya langsung bilang, Pak Pendeta Syafrin Ibrahim, buka Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia. Mana coba? Mana? Bible dia buka itu. Lukas pasal 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, itu yang bilang siapa? Yesus ya Pak. Tambah lagi Markus 16 ayat 15-16. Ya, tadi Syafrin Ibrahim kan nantang kan asalnya. Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tuh kan? Dihukum. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, dihukum. Nah itu. Ayo Syafrin Ibrahim, kamu mau ngomong apa? Ngomong apa kamu? Belajar ya, belajar Alkitab yang benar gitu ya, biar tahu. Bible Alkitab dalam bahasa Arab. Yang Lukas pasal 19 ayat 27. Alkitab bahasa Arab dalam bentuk fisik ya. Amma a'da'i ulaika alladzina lam yuridu an amlika alaihim fa'tu bihim ilahuna wadbahuhum quddami. Ngeri ini Ustaz artinya ini. Iya. Ya. Amma adapun orang yang tidak suka musuh a'daun. Ya. Adapun orang yang musuh ya musuh ya. Ya seteruku. Ya, tidak mau yang menjadi seteruku gitu kan ya. Iya. Musuh-musuhku. Ulaikal ladzina lam yuridu aku menjadi rajanya. Fa'tu bihim ilahuna, bawa kemari. Iya. Ya. Wadbahuhum quddami. Sembelih. Ya. Ngeri Ustaz. Ya sembelih itu. Sembelihlah. Jadi bukan bunuh. Masuk ke Google Translate. Biar saya tidak dianggap hoax ya. Dan sembelih mereka di depan kakiku. Ini Yesus sendiri yang bilang. Ya sembelihlah mereka di depan kakiku. Kemudian Pak Syafrin Ibrahim akhirnya bilang, enggak kata dia. Yesus itu enggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja enggak pernah. Ada videonya nanti saya hadirkan videonya. Ustadz Dipung, yang kau bahas-bahas hanya ayat 27. Sehingga kau simpulkan bahwa Yesus itu pembunuh, kejam, teroris. Padahal temanmu itu mengatakan ajaran itu tidak boleh dipotong-potong. Coba ya jangan dipotong ayat-ayat itu. Ajarkanlah ajaran yang benar. Kalau tidak mampu mengajarkan ajaran Al-Quran, ya janganlah merusak-rusak ajaran Alkitab. Mari kita belajar bersama. Itu paling bagus, Pak Ipung. Mari kita coba pelajari. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 27. Supaya pahammu itu tidak bertolak belakang dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya. Lukas 19 ayat 11. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Artinya, Lukas 19 ayat 11 sampai 27 bukanlah menyatakan bahwa Yesus bertindak melakukan sesuatu, tetapi hanya menyatakan bahwa Yesus berbicara dengan perumpamaan. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu, ia kembali.
Perumpamaan ini menggambarkan Yesus yang pergi ke surga dan akan kembali lagi ke dunia ini pada kali yang kedua. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Perumpamaan ini menggambarkan Yesus yang pergi ke surga dan akan kembali lagi ke dunia ini pada kali yang kedua. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Perumpamaan ini menggambarkan sebelum Yesus pulang ke surga, Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Perumpamaan ini menggambarkan banyak orang yang tidak percaya dan membenci Yesus. Ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Perumpamaan ini menggambarkan tindakan Yesus ketika dia kembali datang ke dunia ini pada kali yang kedua. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uang itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Menggambarkan bahwa umat Yesus ada yang melaksanakan tugas dan ada juga yang tidak melaksanakan tugas. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Perumpamaan ini menggambarkan pada kedatangan Yesus yang akan datang, yaitu pada kedatangan yang kedua kali, Yesus membinasakan semua orang yang tidak percaya kepadanya dengan membakar semua mereka ke dalam api neraka. Kesimpulan, Lukas 19 ayat 27 bukanlah untuk menyatakan bahwa Yesus membunuh ketika dia masih berada di dunia ini.